alhamdulillah. Setelah lama banget ya. Maafin banyak delay-nya ini. Aduh, sebentar. Saya Boleh juga Bu, isinya. Oke, saya share dulu hasilnya ya. Kemarin udah dikasih hasilnya sama Mbak Jessi. Belum, Belum. Oh, belum. sebentar. Saya kirim dulu kalau gitu. Kenapa jadi ini ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Saya bagi sebentar. Saya kasihkan dulu hasilnya biar bisa dibuka. Nah, sudah. Sudah saya kirim ya. Bentar, belum masuk. Nah, ini. Ini hasil dari Mbak Ditya nih. Waktu itu ngisinya sempat ke delay ya, Mbak? Hasilnya, iya. Gimana, Mbak? Bu, itu ke WA saya. Ah, ah, Belum masuk, Bu. belum masuk. Sebentar, sebentar. Ah, ini baru masuk. Ah, ya. Delay dia. Iya, saya juga sempat ini, apa namanya, eh delay juga ya ininya. Ngisinya Waktu ya? ngisi itu Ah, kan. ah, pas Karena ngisinya yang delay. itu, Bu, Nggak masalah sih sebenarnya. harus eh, bener-bener butuh teliti banget gitu. Jadi saya juga nggak berani sih, bener-bener mikir dulu gitu jawabannya apa. Takutnya nggak apa namanya, nggak saya banget gitu yang keluar hasilnya. Iya, waktu itu kan sempat delay nih Jadi dua kali gimana nih ngisi. Bu? Nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak masalah. Iya. Ah, ah, nggak masalah. Cuman pas ngisinya aja lama ditungguin nggak jadi-jadi. Mungkin jadi lupa deh. Oke deh. Ini ya hasilnya Mbak Ditya. Mbak Ditya ini tinggal di mana? Eh, saya di Sidoarjo Bu. Kalau Oh, maksud saya kalau misalnya saya bacanya nggak nanti saya apa-apa. sekarang langsung ngobrol terima aja nggak? Iya, nggak apa-apa. Itu disimpan biar nanti siapa tahu apa butuh gitu ya. Disimpan sama Mbak Ditya itu biar siapa tahu perlu gitu atau misalnya mau di print gitu kan. Halo, Eh, Mbak Ditya kayaknya suaranya ini ya, suaranya delay deh. masa- Halo. Halo, Mbak Ditya delay kayaknya hilang. Sekarang gimana Bu? Udah? Nah, ini membaik dah, udah membaik. Baik. Saya siap menyimak. Oke lah. Oke, jadi Mbak Ditya, ini hasil hasil TM-nya ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya kasih preambul dulu bahwa di dalam talent mapping itu ada apa namanya? Yang dimaksud dengan talents atau bakat dalam talent mapping itu bukan yang berupa sifat saja, bukan berupa aktivitas ya. Kalau biasanya kan kita menganggap bahwa yang namanya talents itu aktivitas gitu ya, kayak menggambar, menulis, menyanyi. Nah, sedangkan di dalam talent mapping yang kita anggap sebagai talents itu bukan hanya produktivitas gitu ya, akan tetapi dasar dari produktivitas yaitu sifatnya terlebih dahulu gitu. Nah, sifat ini bentuknya netral. Yang namanya sifat itu netral ya, bisa positif bisa negatif tergantung orang ini menjadikan produktivitasnya seperti apa. Kalau dia dijadikan sebagai hal yang positif ya jadi positif, tapi kalau jadi negatif ya memang jadi negatif juga gitu ya. Kayak misalnya sifat seseorang itu hati-hati misalnya. Hati-hati kalau jadi positif kan jadi bagus ya. Tapi kalau misalnya jadi negatif dia jadi apa kepoan gitu ya. Jadi apa
terlalu berhati-hati akhirnya tidak bisa melangkah gitu kan. Nah, itu jadi tergantung dari bagaimana kita mensikapi dari sifat ini sendiri gitu nantinya. Nah, yang 34 ini sebentar. Nah, yang pertama di sini ada 34 urutan bakat. Urutan bakat ini adalah sifat ya. Urutan sifat kita mana yang paling kuat dan mana yang paling lemah. 1 sampai 7 kita sebut sebagai talents, talents yang kuat urutannya. Jadi semua orang itu kalau hasil TM itu sama, semuanya ada 34 ini. Bedanya adalah urutannya. Makin ke atas urutannya, itu makin kuat. Sifat yang biasa banget kita lakukan gitu ya. Makin ke bawah, ini makin jarang. Bukan berarti nggak bisa, bisa, cuman jarang banget gitu. Dan kita itu harus punya effort untuk melakukannya gitu. Kayak misalnya kalau buat Mbak Ditya itu berkompetisi atau misalnya membandingkan diri sama orang itu, ya bisa sih sekali-kali ikut lomba gitu, tapi ya agak berat gitu misalnya contoh gitu ya. Nah, kita mulai dari urutan yang paling kuat dulu nih, 1 sampai 7. Yang pertama, kekuatannya Mbak Ditya itu connectedness. Orang connectedness ini adalah orang yang bisa connecting the dot ya. Jadi connecting the dot itu menghubungkan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Jadi dia tuh selalu berpikir bahwa kenapa sih terjadi ini karena sebelumnya ada itu gitu ya. Akhirnya sifat connectedness ini biasanya melahirkan sikap spiritual yang tinggi, ikhlas gitu biasanya ya. Kalau orang Jawa itu nerimo gitu ya. Ya udah lah itu karena ya udah nggak apa-apa gitu, kayak gitulah ya sifat-sifat utamanya gitu. Bener nggak sih Mbak? Kayak gitu ya? Iya bener banget. Bener banget. Iya bener. Bagus sih Kak, jika menjadi hal yang positif jadi bagus memang gitu ya. Jadi ikhlas dan segala macam. Tapi kalau jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, apa sifat connectedness ini jadi orang menyerah gitu. Nah, ini jadi hati-hati. berbanding terbalik sama Iya, competitionnya itu tadi. Nah, betul. Karena kalau memang kita nggak hati-hati memang jadi negatif banget gitu. Jadi nggak mau struggle gitu ya. Udahlah biarin apaannya, nggak mau berusaha gitu. Ini nomor 2-nya adalah developer. Developer ini adalah orang yang senang mengajari orang lain. Seneng gitu kalau apa namanya ngasih tahu orang gitu ya. Kalau ada yang nanya pasti pengen jawab. Mungkin karena saya guru kali ya, karena saya ngajar ya? juga gitu. Iya, jadi emang seneng aja gitu. Jadi ngobrol sama orang, terus habis gitu ya mengedukasi karena mungkin saya juga SLC ya. Jadinya ya itu jadi lebih seneng juga kalau misalnya ngasih tahu gimana gitu. Cocok itu berarti Mbak. Cocok jadi guru gitu. Jadi guru. Kemudian nomor 3-nya empati. Kalau empati, developer ketemu empati, harusnya ini guru anak-anak kecil. Guru apa nih? Iya benar. Oh. Iya memang. Saya guru SD. Guru SD cocok berarti kayak guru SD. Sama TK PAUD gitu. Nah, iya benar. Pokoknya anak kecil-kecil. Kalau nanti suatu saat jadi guru anak SMA misalnya, wah ini baper ini pasti. Gak akan kuat. Bener. Saya pernah Bu soalnya ngajar SMK gitu. Tapi ya itu jadinya emang lebih ke mereka itu memang dari hati ke hati aja gitu. Karena kan saya waktu pas ngajar itu juga kayak PKL-nya aja gitu. Jadi ngajarnya juga cuma sebentar. Dan itu memang deep banget sih. Cuman momen yang sebentar tapi jadi berasa banget gitu. Iya sih, empati saya emang kayaknya tinggi banget. Iya, kalau orang yang empatinya tinggi itu kan mudah tersentuh ya hatinya gitu ya, gampang ini. Terus ekspresif gitu, nggak bisa menyembunyikan. Lagi marah ya kelihatan marah gitu, nggak bisa nyembunyiin aku tuh sebenarnya marah gitu, enggak gitu, emang ekspresif. Gitu. Kemudian nomor 4-nya communication. Nah ini seneng ngomong ya, komunikasinya bagus juga gitu, secara verbal bagus. Harusnya kalau yang verbalnya bagus, communication-nya tinggi, menulis pun bagus. Harusnya. Iya. Saya memang penulis, Bu. Maksudnya Allah. alhamdulillahnya masuk sih di komunitasnya FLP Sidoarjo. Masya Allah. Cocok kalau gitu.
Terus nomor 5-nya komen. Nah, ini tapi di sini walaupun empatinya tinggi, ternyata Mbak Ditya juga punya komen yang tinggi. Orang yang komen itu adalah orang yang memang eh, senang mengatur gitu ya, senang memimpin, tegas, tegas juga gitu. Walaupun demikian ya Iya. memiliki ketegasan yang memang tinggi. Tapi orang komen ini perlu kejelasan aturan. Posisi saya di mana? Apa yang boleh saya lakukan, apa yang enggak gitu. Itu orang komen karena menurut dia itu senang mengendalikan gitu ya, senang mengendalikan suasana, senang mengendalikan situasi. Nah, karena itu dia memang butuh butuh aturan sampai sejauh mana saya bisa melakukan hal tersebut. Itu orang komen gitu ya. Orang komen itu ya eh, pemimpin lah ya. Istilahnya adalah orang yang bagus dalam hal memimpin. Kemudian relator, relator ini jadi kalau menjalin hubungan sama Mbak Ditya itu lama karena relasinya tinggi gitu ya. Senang, Gimana tuh maksudnya, Bu? Oke, relator itu jadi kalau misalnya berhubungan sama orang lain, berteman misalnya ya, berteman sama Mbak Oh, Ditya, berteman. kenalan sama Mbak Ditya, itu nggak cuman sebentar habis itu lupa gitu, tapi lama Hmm. bisa menjalin hubungan dengan baik gitu ya. Dan Oh. biasanya orang relator itu makanya pintar berjualan. Biasanya Hmm. hubungannya kenapa orang relator itu pintar berjualan karena dia memiliki eh, apa pertemanan yang luas, temennya banyak Oh. gitu. Bisa membangun relasi dengan baik gitu ya, membangun keakraban dengan orang. Jadi jualannya itu bukan jual kayak aku punya ini, kamu mau beli atau enggak, bukan gitu gitu ya. Tapi jualannya itu Hmm. dengan relasi gitu, dengan jualannya nggak kelihatan gitu, tanda kurung gitu ya. Karena Karena relasi. banyak yang ngobrolnya. Betul itu relator. Nanti pasti di bawah itu ada apa? Ada kemampuan sellingnya pasti di bawah. Kalau relatornya tinggi itu kemampuan sellingnya biasanya tinggi juga. Kemudian futuristik, futuristik ini apa? Berpikirnya jauh ke depan, senang berangan-angan, senang bermimpi kayak gitu ya. Memiliki visi visi yang jauh ke depan. Nah, itu orang futuristik tuh. The dreamers lah istilahnya. Itu kekuatannya Mbak Ditya nih, 1 sampai 7 ini yang Masya kuat. Allah. Ada yang enggak? Ah, kayaknya aku yang ini enggak deh gitu. Saya ngerasanya itu yang di apa namanya di relatornya itu, Bu. Yang kadang saya malah sebenarnya tuh ngerasanya kurang bisa apa ya? Saya tuh sampai sekarang malah ngerasa nggak pernah punya teman yang teman banget gitu. Jadi sampai sekarang itu rasanya menurut saya kayak temen itu ya udah temenan aja gitu ya. Ya semua temen tapi nggak ada yang temen banget gitu tuh kayaknya nggak ada. Kalau memang sama apa ya bisa dibilang relasi yang kayak temen SD sampai kuliah sampai semua SLC ya ngobrol-ngobrol aja tapi nggak ada yang deep banget gitu. Emang gitu ya? Iya, karena orang relator tuh pilih-pilih bertemannya itu Gimana, pilih. Bu? Jadi kalau untuk menjadi sangat akrab sekali itu dia milih. Hmm. Oh, Tapi dia gitu. bisa menjalin secara lama gitu. Tapi dia milih, Hmm. nggak banyak. Kalau yang banyak Oh. itu nanti ada lagi yang temennya banyak banget gitu ya. Yang Hmm. apa namanya? Itu di sebentar saya cari di sini ada nggak? Responsibility, positivity, harmony, deliberative input, arranger, analytical, adaptability. Oke, sebentar. Includer. Nah, kalau yang temennya banyak tapi cuman Hmm. selewat-selewat, itu di includer sini. Iya, jadi saya tuh kalau kayak friendly saya di FB gitu banyak, Mm-mm. tapi eh, nggak tahu, saya juga nggak terlalu yang gimana gitu ya. Nggak Udah terlalu mereka mau dekat. berteman ya udah gitu. Itu Jadi nomor nggak 9 nggak nih. yang kayak merasa terikat banget gitu. Kalau Emang gitu kalau ya. buat includer itu susah karena dia memilih teman. Dia harus harus Hmm. yang cocok banget gitu baru bisa sedekat itu. Tapi kalau memang udah dapat ya dia deket. Sedekat. Hmm.
Siap-siap. Terus yang signifikansinya gimana tuh? Maaf, ke delay sebentar, ke distract sebentar. Oke, kita lanjut nomor 8 sampai 14 nanti ya. Kita masuk dulu ke Baik. kelemahan. Nah, tadi kan yang kuat-kuat tuh. Itu tadi yang kuat-kuat. Sekarang yang lemah-lemah dulu. Yang jarang terlihat gitu ya. Yang susah terlihat. Nomor 28, Wu, winning over other. Mbak Ditya ini kalau ketemu orang baru agak susah kayaknya. Agak Iya, betul. kesannya sombong gitu. Ini nih orang katanya. Kesannya gitu, kesan orang lain ngelihat Mbak Ditya. Nggak tahu itu saya malah ngerasanya bukan bukan dipikir sombong, tapi karena saya tuh nggak bisa gitu Bu. Kayak misalnya Bingung mau kalau ngomong saya apa. kan ngobrol kan langsung kayak disapa yang gimana gitu. Saya tuh malah ntar takutnya mereka ngerasa nggak nyaman kayak gitu-gitu. Jadinya ya udah diem aja gitu. Kalau nggak dicolek gak nyapa gitu. Tapi itu beda banget ketika kalau saya itu online. Nah, kalau saya online itu saya bener-bener yang kayak ya humble yang gimana gitu. Jadi saya tuh ngerasa kayak punya dua kepribadian gak sih Bu? Jadi kalau saya di online begini, kalau di offline itu begini gitu. Sampai rasanya gini, "Kok berani ya kalau di online gitu. Tapi kok kalau di offline kok enggak ya Ya, gitu." Tapi kalau memang sama orang-orang yang memang sudah deket banget, saya bisa ngobrolnya bisa wah panjang. gitu Iya, rasanya. betul. Iya. Nah, ini namanya Wu itu namanya. Winning over other. Hmm. Orang Wu itu memang seperti itu bawaannya gitu. Jadi kalau kalau misalnya di perjalanan jalan sendiri nggak ada temen gitu ya, daripada ngobrol sama Hmm. sebelah mendingan tiduran gitu kayaknya. Memang seperti itu Iya, gitu. iya Itu benar-benar. itu memang udah bawaan gitu ya. Dan hal ini sih nggak jadi Hmm. masalah ya. Sebetulnya tidak akan mengganggu produktivitas kita sebetulnya. Kecuali kalau kita bekerjanya di CS misalnya gitu ya. Di Ya, 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 front ya, ya. desk mungkin itu agak susah Iya gitu ya. benar-benar. Tapi kalau kalau kayak Mbak Ditya sih nggak ada masalah gitu. Ya udah Hmm. ini agak. Terus yang nomor dua puluh Aman sembilan ya Bu. adaptability-nya rendah, jadi kurang kurang bisa beradaptasi dengan Hmm. lingkungan baru. Agak sulit Iya kalau betul pindah. betul. Kalau pindah tempat tuh susah. Ya jangan sering pindah aja ini, nggak jadi masalah juga. Iya. Jadi saya dulu pernah tinggal di Bali. Hmm. Tinggal di Bali itu 5 tahun. 5 tahun sampai akhirnya ketemu sama teman-teman itu ya memang agak lama sih Bu. Karena kan ya udah saya cuman ya di lingkungan saya aja gitu. Jadi nggak kayak misalnya meskipun saya pas itu nggak kos ya Bu. Kos-kosannya itu ya banyak namanya kos-kosan gitu. Tapi ya nggak ngobrol kalau mereka nggak nyolek ke saya. Nggak say hi kalau mereka nggak say hi gitu. Karena saya ngerasanya, udah lah ntar, ntar ya udah ya itu. Karena saya mikirnya mungkin lebih nyamanan sendiri-sendiri kali gitu. Jadi saya nggak yang, memang nggak gitu gitu. Jadi ngerasa kalau misalnya selama mereka kayak kayak maksudnya saya nggak yang nggak cuek nggak jutek nggak gitu, tapi ya kayak senyum kayak gitu, cuman yang iya halo hai gitu-gitu aja, nggak yang gimana gitu, emang nggak gitu banget, tapi itu nggak mengganggu ya Bu sebenarnya. Enggak masalah. Nggak masalah Hmm. selama kita memang ya mas ya bersosialisasi biasa aja, cuman memang kita nggak bisa akrab. Itu nggak masalah sih sebetulnya. Terus kalau adaptasi ini misalnya ketika saya ada di sebuah tempat yang itu sebentar gitu Bu, Mm-mm, itu gimana ya? Kayak misalnya ini insya Allah kan dalam waktu dekat saya tuh diminta buat apa kayak ngisi mm-mm, ngisi kayak pondok Ramadan gitu. Nah, di sebuah sekolah. mm-mm. Terus saya kan otomatis harus di situasi yang seperti itu tuh saya harus adaptasi dulu dengan tempatnya atau enggak sih Bu sebenarnya? Sebetulnya asal ada yang akrab, ada orang yang akrab sama Mbak Ditya, itu akan membantu. Banyak sih Nah, sebenarnya kalau yang akrab itu. Berarti aman aja ya Bu. aman. Kalau ada yang akrab aman. Jadi memang tempat itu eh, mayoritas sebenarnya akrab banget. Saya pernah Hmm. mengajar di sana, Mm, 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 murid-muridnya juga ada yang belajar sama saya mm, sekarang di mm, Bimbel gitu. Jadi aman aja.
Cuman aman. saya harus harus berkomunikasi dengan anak segitu banyak yang ya pasti mayoritas saya nggak kenal Mm-mm, gitu. mm-mm. Kalau ada yang kenal ada gitu, tapi nggak semua gitu. Itu nggak masalah ya Nggak sebenarnya. masalah. Apalagi on mission ya. Biasanya kalau kalau Hmm. orang kalau on mission itu nggak masalah dengan tantangan apapun gitu ya. Apalagi itu kan Hmm, dilakukannya tidak sering ya, cuman sekali dua iya kali betul. itu nggak masalah gitu. Jadi kita biasanya Hmm. kita akan bisa memaksakan diri gitu untuk bisa menyesuaikan Oh, gitu. benar-benar benar. Karena saya Kecuali kan ya gimana Bu? iya Kecuali kecuali kalau itu jadi pekerjaan sehari-hari itu baru berat. hmm, Kalau sering banget gitu ya, kayak misalnya Mbak Ditya tiba-tiba jadi wartawan, wartawan yang misalnya moving terus, nah itu akan susah. hmm. Wartawan kan yang pergi-pergi terus kemana-mana gitu, nah itu akan sulit buat Mbak Ditya. Terus saya kan 2 kali itu ikut bikin apa ya kayak bazar, bazar, Hmm, bazar kan otomatis offline nih Bu. hmm, Nah offline itu kan otomatis sebelah sebelah saya ini ya orang-orang yang jaga-jaga bazar gitu. hmm, Nah saya kan otomatis ya karena saya itu tadi yang Bu itu mungkin ya karena saya memang nggak yang say hi banget gitu, tapi memang di situ ada orang yang saya kenal mungkin hmm, satu gitu. hmm, Nah itu yang memperkenalkan memperkenalkan saya sama orang-orang ini loh ini hmm, kenalan dulu ini siapa hmm, gitu-gitu. Nah gitu ketika nanti saya otomatis karena saya nggak banyak ngobrol itu mempengaruhi saya dengan calon customer nggak sih Bu sebenarnya ketika saya enggak, mencoba insya untuk Allah jalan enggak, offline. enggak. Karena kita punya misi Iya. ya, sekali lagi. Kalau kita punya misi itu insya Allah hal-hal kayak gitu tuh bisa gitu ya, bisa dilakukan. Karena kita on mission. Karena kemarin itu ya itu yang berkali-kali dibilang sama Mbak Jess itu sebenarnya Mbak Ditya tuh bisa banget tuh jualan Hmm, offline-nya gitu. Karena hmm, memang saya kalau sama orang yang sudah kenal ya itu. Kalau hmm. sama orang yang sudah kenal saya hitungan menit aja udah Akan Mbak kamu tuh ya. butuh ini gini gini gini. Ya udah gitu. Langsung kebeli gitu. Tapi kalau sama orang yang baru yang itu yang sedang saya upayakan untuk kayak mana sih saya sama orang yang segitu banyak yang tidak kenal tapi saya berani buat Ibu silakan mampir nih. Kalau sama anak-anak saya bener-bener aman sih Bu gitu. Jadi kalau ada kayak anak-anak kecil gitu, ayo main sini sini sini. Terus mereka gitu gimana gimana gitu. Mungkin karena itu tadi ya saya ada apa empatinya itu tadi gitu ya. Iya. Ya karena saya kenal sama anak-anak kecil lebih banyak. Ya ketemunya sama anak-anak kecil terus gitu. Tapi kalau sama orang dewasa emang gimana saya bisa bikin mereka untuk ini ya, untuk tertarik itu gimana gitu Bu? Karena kan saya Pendekatan, Mbak. Iya, jadi pertama ketika ketemu customer yang baru 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 kenal gitu ya. Memang Hmm. pendekatannya itu harus personal dulu. Ibu tinggal di mana gitu. Anaknya berapa? Sekolahnya di mana? Itu pendekatan personal dulu. Jadi merasa akrab dulu gitu ya. Jadi memang ketika orang yang punya rendah gitu ya harus bertemu dengan orang baru apalagi menjual secara offline yang harus dibangun adalah pendekatan secara personal, pendekatan secara personal dulu gitu. Jadi nggak langsung tuh nanya dulu gitu, nanya dulu tentang ini dengan itu, cari kesamaan. Biasanya suka ada kesamaan. Oh sama-sama suka buku. Oh sama-sama ternyata anaknya di sekolah di Anu gitu misalnya ya. Atau Hmm. misalnya anaknya usia berapa Bu? Oh anak saya usia segini sama dong gitu misalnya. Terus misalnya apa namanya? Biasanya anaknya senangnya apa Bu gitu. Atau apapun lah ya yang bisa mendekatkan Mbak Ditya dengan customer gitu. Jadi memang harus ada pendekatan secara personal terlebih dahulu, itu akan lebih mudah gitu. Lebih lebih Hmm. mudah ngobrolnya gitu ya. Lebih mudah menjual juga gitu. Lebih mudah untuk memperpanjang relasinya dibanding langsung gitu. Ini ada buku ini, jangan gitu, tapi apa Hmm. personalnya dulu yang dibangun gitu ya, yang diakrabkan. Nah, tapi saya kemarin ya sempet kayak gitu sih Bu. Hmm? Jadi waktu pas mereka akhirnya, yuk apa namanya nanti coba saya kirimin ya Pak, ini nih detail-detailnya setelah ngobrol. Hmm? Seperti yang Burma bilang itu tadi setelah ngobrol terus akhirnya sudah saya iniin kan apa Hmm? namanya minta datanya gitu. Hmm? Tapi setelah waktu ada obrolan di chatnya itu kenapa jadi kayak stuck gitu ya Bu? Stucknya di mana biasanya Mbak? Stucknya itu ya udah kayak misalnya ketika sudah terjadi sebuah penawaran yang memang Hmm? mereka sudah Hmm? nggak klik gitu, Hmm? Hmm? itu itu kemudian udah kayak
Udah apa ya, aja kayak ya, nggak bisa ngebangun bonding lagi gitu. bonding lagi, Padahal saya iya. padahal menurut saya sih saya nggak stop gitu, saya nggak stop ngobrolnya, tapi mereka stop sehingga saya ngerasa kayak ah ya udahlah, mungkin mereka nggak welcome, ah ya udah gitu. Mm-mm. Kok saya nggak bisa yang membangun itu ya Mm-mm. kepada orang yang orang baru yang saya harapkan untuk ya terus aja gitu, bagus aja kok, toh nanti kalau misalnya next time saya ketemu lagi, karena bazar ini kan diadakan di sebuah kajian yang rutin gitu. Nah, saya pikir kan mungkin nanti kalau ketemu bazar lagi, even dia, ya meskipun saya cuma bisa say hi atau gimana, tapi kalau misalnya kayak, oh ya udah ketika mereka udah bilang enggak, udah cut aja gitu kan, kayaknya, loh kok kayak gitu amat gitu loh. Padahal mau saya nggak gitu, gitu. Mau saya kan kalau misalnya apa, enggak ya udah nggak masalah sih gitu. Yang penting komunikasi masih ada gitu. Jadi Masih. harusnya saya gimana tuh, Bu? Iya, Kenapa? Oh, saya mikirnya gini, harus kenapa banyak komunikasi praktek, saya Mbak. Iya, pada akhirnya harus banyak praktek, harus sering dicoba ya, biar nanti lama-lama ketahuan tuh celahnya. Coba gitu ya. lagi, nanti akan ketahuan celahnya. Karena tiap orang kan memiliki apa namanya gaya gaya komunikasi yang berbeda ya. Nah, itu juga memang Hmm. kita harus ketahui juga itu. Tapi memang hal itu akan bisa kita ketahui kalau kalau kita sering praktek. Kalau kita ketemu dengan orang banyak, gitu. Semakin sering kita ketemu orang banyak, kita akan semakin tahu hal-hal detail seperti itu, gitu. Teknik-teknik seperti itu. Apa ya? Nah, tapi kan kalau sayanya eh, yang Bu ini tadi nih Bu, yang nggak bisa apa namanya sama orang banyak gitu. Terus gimana cara belajarnya? Ya itu memang harus dipaksa itu. Harus Oh dipaksain gitu itu. ya. Tapi apa itu berarti saya sebenarnya cocok lebih ke online aja, atau sebenarnya ada potensi buat ke Ada offline ya, Bu? potensi, ada potensi karena di sini dilihat ya, developer sama empati terus komunikasi Mbak Dita itu kan kuat. Ini Hmm. tuh apa namanya? Potensi untuk berjualan offline ya. Menjual secara offline ini potensi yang sangat Hmm. besar sekali. Karena kan kayak menjual buku itu memang developing ya, bukan bukan selling kan. Menjual buku itu adalah Iya, sesuatu yang developing kan, bukan bukan selling barang gitu ya. Bukan iya, kayak iya benar. kayak kita jualan kacang sih nggak perlu developer ya. Itu cuma jualan kacang, tapi kalau buku itu kan memang developing gitu, jualan yang secara developing. Jadi memang apa namanya, ini adalah potensi yang sangat besar, developer empati komunikasi memang dibutuhkan itu gitu, karena menjual buku kan memang apa namanya, mendidik kan ya, menjual secara mendidik gitu. Nah memang ini kekuatan yang besar. Jadi si Wu-nya ini harus dibuat bagaimana caranya tidak mengalahkan yang ini. Caranya gimana? Memang pertama kita butuh niat dulu ya, butuh niat, butuh memaksakan Hmm. diri, butuh mencoba gitu. Karena sebetulnya ini tuh tidak akan jadi masalah. Ini masalahmu ini hanya masalah di pembukaan aja. Harusnya dia hanya akan jadi masalah di preambul. Di halo apa kabar, selamat pagi, itu masalahnya tuh di situ aja seharusnya dulu itu. Gitu ya. Ketika sebuah komunikasi sudah terjalin, harusnya itu akan berjalan lancar, nggak ada masalah Hmm. lagi. Ketika orang sudah menerima, iya Bu, ada apa gitu ya, apa namanya siapa dan segala macam itu sudah Hmm. berjalan gitu ya, itu kesananya nggak, harusnya tidak ada masalah. Kalau misalnya masih mentok di situ, berarti memang kita masih butuh apa namanya, pembiasaan ya, butuh pembiasaan, butuh belajar. Memang bagi orang yang Wu, untuk memaksakan diri menyapa orang itu berat, berat banget gitu ya, Iya. banget gitu. Itu tuh susah banget, berat banget. Aduh, nyapa ya, mulainya dari mana gitu. Itu pasti akan jadi sebuah hal yang apa namanya, susah gitu ya. Apalagi orang yang baru dikenal. Akan tetapi ketika itu sudah kita kita bisa labrak gitu ya. Apalagi kan nggak setiap hari ya Mbak Ditya jualan Iya, seperti itu ya kan, benar. sekali-kali. Seharusnya memang bisa. Jadi gimana, memang butuh temen. Kalau bisa mah berpaterlah dengan orang yang memang memiliki keberanian yang bagus gitu ya. Memiliki apa namanya, pengetahuan yang biasa lebih akrab sama orang sih. Ada nggak sih orang yang lebih ini gitu ya, yang lebih berani. Nah, berpartner dengan orang yang seperti itu. Hmm.
gitu, berpartner Iya, dengan karena mungkin kemarin saya nyobanya kan cuma sendiri-sendiri ya. heeh Karena kalau heeh. saya, jadi waktu setiap kali saya ngajak itu ya qadarullah itulah ada aja Iya yang nggak bisanya. Jadi saya iya pikir pasti. daripada saya nggak gerak, nyoba aja dia sendiri Heeh gitu. heeh. Tapi ya itu setiap sendiri akhirnya, kok gini ya gitu. Kayak nggak puas hati gitu loh Bu. Betul betul. Kayaknya aku sebenarnya bisa nih, Mhm potensiku bisa banyak nih. mhm. Tapi kok cuma dapat segini ya, itu agak, aduh kok gini ya gitu. Iya Oh ya berarti emang harus ada temen ya Bu iya, awalnya. berpartner. Jadi dengan partner itu yang membuat kita jadi lebih terpacu ya, bersemangat gitu. Jadinya ayo 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 gitu. Tapi temennya memang harus cari temen yang memang rame gitu ya, yang rame, yang seru, yang bikin Iya. kita jadi lebih ini, yang terlihat lebih berani untuk mendekati orang gitu ya. Intinya tuh itu. Yang Mbak Dit, bisa kalau bisa wunya nomor satu gitu ya Bu berarti. Mbak Jessi itu. Iya, iya benar-benar. Mbak Ditya ini nanti kalau Zoom-nya mati langsung masuk lagi ke ruangan yang sama ya. Ini Zoom-nya masih Zoom Oh iya, dasar. Habis ternyata hari ini. Saya baru ngeh. iya nggak apa-apa Bu. Nah, Ini Bu Rima bisa sampai jam berapa? Maksud saya nggak ini nggak berbatas sampai jam berapa gitu kita. sejaman lagi masih bisa lah. Oke Saya siap. kan mau ke rumah sakit ini, tapi anak saya udah duluan, udah ngambil ngambil nomor duluan, dia udah berangkat barusan. Oh baik baik. Kan yang lama itu ngantrinya sebenarnya kan dokternya paling nanti jam 9 jam 10 datangnya. Oh iya benar juga. Iya Oke, benar. nah itu adaptability sudah nomor 30 strategik. Nah ini strategi, Mbak Ditya juga bermasalah di strategi. Ketika Iya benar. punya ini tuh strateginya gimana, caranya gimana gitu, selalu mentok Mm-mm. di situ. Memang harus berpartner Iya. dengan orang yang strategiknya tinggi gitu ya. Atau bertanya kepada suami misalnya ya. Bertanya Hmm. kepada pasangan atau bertanya kepada teman. Kira-kira kalau saya mau begini, langkah apa yang harus saya lakukan? Ini strategik ini ya. Ini butuh butuh Oh, butuh dibantu. benar. Kemudian achiever. Mbak Ditya ini sebetulnya bukan orang yang senang apa namanya? Bukan orang yang wah gitu yang senang sibuk sibuk secara physically ya, yang sana sini melakukan banyak hal sekaligus gitu. Nggak gitu Mbak Mbak Mbak, Mbak Ditya Iya. itu bukan orang yang rame Yang setiap hari berhubungan harus sama mengerjakan. apa? Heeh. Sama fisik ya Bu. Heeh, heeh. Yang berhubungan sama fisik iya. Bukan ya. Jadi saya lebih senang kayak sibuknya itu di tempat karena saya itu orang rumahan kalau bisa dibilang. Nah, Menurut betul. saya rumah itu adalah tempat ternyaman Ternyata. dan teraman gitu. Tapi saya memang merasa merasa sedikit berubah itu memang sejak menikah sih. Hmm, Jadi karena suami saya itu tipe yang suka hiking, olahraga banget, seru banget itu. sepedaan, Heeh. terus naik gunung. Nah, sejak itu memang saya berusaha mengimbangi gitu. Mhm. Tapi ya nggak bisa sering sih. Jadi Kali-kali. karena Iya. ya, jadi ya apa ya, cuman berusaha untuk eh, menghargai gitu. Kalau Mhm. misalnya dia maunya gini ya ayolah gitu. Karena alhamdulillahnya dapat suami juga yang dia selalu support gitu, support Hmm. apa aja gitu. Jadi kalau misalnya saya misalnya mau ada kegiatan RP gitu, rumah peradaban, ya suami yang gerak, mau ngapain, bantuin apa, kayak Nah, gitu-gitu. keren Tapi banget itu. saya yang bagian, saya bikin, ya karena saya mikir juga, diapain. Nah, karena saya tuh ya gitu, kayak ini pondok Ramadan saya bingung. Saya tuh menawarkan diri sebenarnya. Ini yang saya kemarin makanya bilang sama Jessy, makanya aku butuh Purima banget ya sekarang gitu. Karena saya bingungnya, saya tuh sebenarnya mau ada acara ini nggak ngeh mau ngapainnya Bu gitu. Nah, itu. Karena kan 3 hari, Heeh. 3 hari ya itu 3 hari terus saya bingung. Ini dengan tiga tiga 6 kelas yang berbeda gitu. Kelas hari pertama 1 2, hari kedua 3 4, hari ketiga ini kelas 5 6. Saya sudah coba buat ngobrol, tapi masih belum kebayang banget nanti mau ngapain aja gitu. Karena awalnya ketika saya menawarkan diri mau bantuin di sekolah tersebut, saya bilang cuma untuk berkisah aja gitu. Mhm. Jadi mau buat apa, berdialog iman sama beberapa anak yang ada di sana lah di kelas. Mhm. Pikir saya cuma satu kelas gitu. Nah ketika saya ditawarin buat, maaf kok saya lowbat ya, Pak pindah tempat ya, Iya. biar bisa ngecas. Nah kemudian waktu pas saya ditawarin
buat ini, iya boleh nggak apa-apa. Waktu saya ditawarin buat 3 hari ini saya langsung ngeblank. Saya bilang, Mbak, aku mau ngapain aja ya ini gitu. Terus, ayolah Mbak Ditya pasti bisa. Malah saya di support yang kayak begitu. Jadi saya mikirnya, lah, aku ini bisanya bisa gimana? Ini sekarang lagi bingung ya itu. Nah kan saya jadi tahu kalau saya tuh strateginya emang rendah banget. Iya, Bingung gitu Bu. betul. Pasti sering bingung gitu. Perlu butuh Hmm, butuh ngobrol akhirnya sama orang lain kalau yang begitu tuh. Nanya sama orang yang memang bisa dalam hal tersebut ya. Minta hmm. pendapat gitu. Ya entah itu suami, entah itu teman, entah siapa lah ya yang sesuai dengan kebutuhannya. Achiever-nya memang rendah. Learner-nya juga Mbak Dita ini nggak terlalu senang hal-hal baru ya. Nggak terlalu senang mempelajari hal-hal Iya, baru ya. saya kayak gini, eh, ngerasa terlalu dini mungkin belajarnya. Jadi kayak saya udah kayak Udah cukup bosen gitu ya. aja gitu Bu. Iya, tapi saya seneng seneng yang di ini yang di bidang saya gitu. Hmm. Jadi misalnya kayak yang berhubungan sama parenting, udah parenting aja. Yang Itu bagus, berhubungan Mbak. sama menulis, udah saya Sebetulnya saya itu bagus. yang berhubungan sama nulis aja, yang berhubungan sama anak saya seneng. Jadi ya saya belajar cuma yang anak aja. Tapi saya nggak mau tuh belajar kayak yang berhubungan sama, kan ada tuh. Sebenarnya saya kepingin sih saya mau belajar yang buat kayak gimana sih ngitungin biar duit tuh lebih rapi gitu ya Bu. Hmm. Maksudnya kayak, aduh kok kayaknya acak adul banget gitu ya. Tapi kok saya nggak ngeh gitu kayak, duh susah amat sih mikirin matematika kayak gitu. Ah udahlah, pokoknya ininya cukup gitu. Padahal harusnya belajar. Nah, saya ngerasanya karena ah udahlah, nggak ngeh kayaknya aku di bidang itu, jadi aku nggak perlu kayaknya belajar gitu. Tapi sebetulnya nggak masalah Mbak Ditya kalau memang tidak menghalangi kita untuk mempelajari hal-hal yang memang kita fokuskan ya, yang menjadi passion kita gitu. Itu Hmm, justru bagus karena akhirnya kita nggak apa namanya, nggak kena tsunami informasi gitu ya. Nggak iya ya. jadi justru kan kalau misalnya orang-orang yang memang senang pindah-pindah itu justru hilang apa kena tsunami informasi, hilang fokus gitu. Dia nggak tahu mau belajar apa, dia nggak tahu lagi mau praktek apa karena saking banyaknya gitu kan ilmu yang dia pelajari. Hmm. Ya apa namanya, kalau sudah bisa fokus gitu malah sudah bagus gitu ya, nggak ada masalah. Kemudian selanjutnya aktivator suka menunda ya, ntarlah lagi gitu. Iya, saya kayak bingung. Saya tuh kayak bingung gitu Bu. Ini sekarang apa nanti ya? Nanti aja deh, kayaknya mendingan ini dulu gitu. Akhirnya itu Nah, kayak yang kemarin kan apa waktu pas ngisi TM aja saya gitu ya. Padahal sebenarnya ada waktunya Bu, tapi saya mikirnya, loh ini saya harus benar-benar fokus nih. Ntar dulu deh nunggu waktunya yang saya benar-benar bisa fokus gitu. jelek itu jelek sekali. Padahal Iya saya tuh bingung. iya, kalau nggak salah hadis atau apa ya, ada yang mengatakan jangan tunda apa-apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Nah, itu nggak boleh banget tuh. Jadi gimana caranya? Ini memang harus disiasati. Siasatinya seperti apa? Kita harus bikin deadline, Mbak. Buatlah deadline, Hmm. buat program, buat jadwal. Nah, karena saya nggak strategik itu tadi tuh Bu, susah saya bingung gitu. Harus Jadi dipelajari memang, harus dipelajari. Kayak gitu ya misalnya Bu ya. gini, eh dalam sepekan ini misalnya, Senin tuh saya mau ngapain, Selasa itu mau ngapain, Hmm. ada target apa pekan ini? Oh target saya misalnya harus apa namanya, harus bisa closing 2 misalnya contoh ya kalau dalam penjualan. Saya misalnya harus bisa closing 2. Ya. Dari closing 2 itu saya harus ketemu berapa orang biar bisa closing 2. Oh misalnya closing 2 itu saya harus ketemu misalnya katakan 40 orang misalnya. 40 orang itu baru baru ada 2 yang closing loh dari 40 orang yang saya tawarin itu baru ada 2 yang closing misalnya. Nah 40 ini gimana caranya bisa dibagi 5 hari kerja misalnya. Senin sampai Jumat itu kan 5 hari Hmm. kerja. 40 dibagi 5, oh sehari itu saya harus ketemu 8 orang. Saya harus nawarin ke 8 orang. Jadi kita tulis tuh hari Senin nawarin ke 8 orang. Siapa aja targetnya? Kita tulis. Selasa siapa gitu, Rebo. Di situ